Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anak-anakku sekalian, Masya Allah ada anak-anak ya. Mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz sekalian, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul selepas sholat maghrib, itu ditambahkan dengan thalabul ilmi ya. Kalau tadi ibadah sulukiyah, ibadah kita secara kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekarang adalah ibadah ma'rifat atau menuntut ilmu. Lengkap kita sudah Pak malam ini ya. Dan mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita, duduknya kita di majelis ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan risalahnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak sekalian, jemaah Masjid Hema Babus Salam yang berbahagia, sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Ustadz kita, bahwa kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran yang insya Allah dengan baik dan benar, sebagaimana dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yaitu sebagaimana hukumnya, makharijul huruf dan sifatnya, dan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama melihat di Facebook, Ustaz. Yang posting Ustaz Hasan. Di Facebook, Masya Allah, kalau selepas maghrib menunggu isya itu jamaah baca Quran. Masya Allah. Itu kalau dari maghrib sampai isya itu berapa juz? Dapat 1 juz insya Allah. Ini menunjukkan bahwa jamaah Masjid Hema Babus Salam itu cinta kepada Quran. Masya Allah. Kalau cinta kepada Quran tentunya yang namanya cinta itu biasanya ingin memberikan yang terbaik. Betul gak Pak? Kita cinta sama istri gak Pak? Cinta. Kalau kita ngasih barang yang terbaik, betul? Ya, pasti yang terbaik. Karena apa? Cinta. Begitu juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika membaca kalamnya, Al-Quran ini adalah kalamullah. Allah itu sifatnya sifat mutakallim, berbicara. Lewat apa Allah berbicara? Dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah. Ketika kita baca Al-Quran, maka kita sedang membaca kalamullah. Masya Allah ya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali kepada kita. Karena orang yang duduk membaca Quran atau bahkan mempelajarinya itu orang pilihan kan? Percaya nggak apa orang pilihan? Dipilih sama Allah, dipilih ya. Bahkan orang yang belajar Al-Quran itu pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sering kita dengar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Yang belajar. Jadi khairukum, sebaik-baik di antara kalian siapa ini? Kum itu domir kepada siapa?
Kumnya, Ustaz, domirnya. Kalian semua siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik di antara kalian wahai umatku. Siapa? Man? Siapa itu? Siapa? Man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an. Belajar membaca Al-Qur'an. Kira-kira kalau yang namanya belajar itu udah lancar apa masih terbata-bata? Kalau yang namanya orang belajar sepeda jatuh-jatuh wajar gak? Ya. Orang yang belajar, walaupun dia katakanlah misalnya baca Iqra, a, ba, a, i, u, alif fathah, a, alif kasra, i, alif dhamma, u, gitu dulu mah ya. Sekarang metode sekarang beda Pak. Gak gitu lagi yang kayak kita. Ya. Dan Masya Allah, kalau ada anak-anak kita yang belajar Quran itu pilihan, berarti itu adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW, walaupun belajar alif-alifan. Alif-alifan yang kayak apa sih Pak? Istilah kata. Ya. Walaupun misalnya usia lanjut, anak-anak, bapak-bapak atau kakek-kakek misalnya, ya, kakek-kakek belajar huruf sa, kayak ada di sini kakek-kakek. Ini muda muslim kalau di sini. Makharijul huruf, daripada sa itu ujung lidah bertemu gigi seri atas. Sa. Kalau kakek-kakek gigi seri atasnya udah nggak ada. Gimana mau nempelin giginya aja udah nggak ada. Tapi Masya Allah, inilah sebaik-baik umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Orang yang belajar. Masya Allah, jazakallah khairan. Ya, nggak konsen kalau ada minuman. Baik bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, pada kali ini mungkin motivasi aja ya Ustaz. Insya Allah nanti pertemuan yang kedua kita langsung kepada materi, karena mungkin motivasi diri saya barangkali dan jamaah sekalian untuk senantiasa termotivasi belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar insyaallah. Nah, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, jamaah sekalian berbahagia, baca Al-Quran ya, ini sanadnya langsung kepada Allah. Betul gak? Kalau kitab ya, kalau kitab sanadnya langsung kepada dari sanad terus sampai kepada pengarang kitab. Kalau hadis sampai kepada Rasulullah, qala Rasulullah berkata. Tapi yang namanya Al-Quran, ketika membaca Al-Quran sanadnya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid tartil, maka berarti kita sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Tapi bagaimana caranya? Belajar. Insyaallah. Makanya kalau Allah ingin kebaikan kepada kita, dimudahkan kita untuk datang ke majelis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seseorang, maka difahamkan ia ilmu agama. Apalagi membaca Al-Quran. Masya Allah. Membaca Al-Quran itu bapak-bapak sekalian, jamaah anak-anakku yang berbahagia, itu kalau hitungan pahalanya itu banyak Pak ya. Hitungan pahala membaca Al-Quran itu, kata Rasulullah, alif lam mim. Kalau kita baca alif lam mim, maka pahalanya alif 1.
lam satu, mim satu, satu kebaikan. Berarti kalau kita baca alif lam mim, tiga kebaikan, dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah berapa huruf, Pak? Kita baca Al-Fatihah berapa kebaikan? Berapa? Satu lembar kita baca berapa pahala, berapa kebaikan? Nggak mau menghitung apa yang nggak bisa dihitung. Nah, itulah membaca Quran itu kalau kita ingin mendulang pahala, kalau kita ingin membawa pahala yang banyak nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Quran. Bapak sodakoh misalnya gini, ada sodakoh, Bapak punya nasi satu bungkus, kita kasih ke orang apa? Fakir miskin. Itu satu kebaikan nggak, Ustaz? Satu kebaikan. Ya. Modalnya nasi bungkus berapa? 20.000 nasi Padang ya. 20.000. Satu kebaikan, hitungannya satu pahala. Tapi membaca Al-Quran modalnya apa, Pak? Ya, modalnya cuman ini ucapan aja, Abah. Ya. Bayar nggak, Pak? Beli nggak? Gratis. Cuma kenapa kok orang berlalu, hari-hari berlalu begitu saja tanpa membaca Quran? Nauzubillah. Padahal kesempatan kita itu nanti pemberat timbangan amal kita di yaumul hisab nanti. Masya Allah. Gitu, Pak. Baca Quran mudah. Makanya kalau kita dalam sehari itu nggak baca Quran, itu harusnya sedih, Pak. Kenapa? Bukannya kita yang gak mau baca Quran, tapi Al-Quran yang gak mau dibaca sama kita. Kenapa gak mau dibaca sama kita? Karena kita banyak dosa. Betul gak? Kata Allah, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah disentuh Al-Quran itu kecuali oleh orang yang disucikan. Makanya kalau kita harus baca Quran, perlu dipertanyakan, kita ini banyak dosa mungkin. Betul nggak? Tidak. Coba kita biasa baca Quran, didawamkan satu hari satu juz. Siapa nih yang dawam satu hari satu juz? Ada, Pak? Pak Hasan, Masya Allah. Misalnya. Coba satu hari satu juz didawamkan, target satu hari satu juz. Kalau anak santri saya 2,5 lembar, wajib. Wajib itu anak santri baca Quran 2,5 lembar. Kalau nggak mau baca Quran, dia beli permen, Pak. Iqob namanya, dihukum beli permen. Permenan nanti dikasih ke teman-temannya. Kenapa? Supaya terbiasa anak itu membaca Quran. Kalau nggak dibiasain sampai tua, nggak biasa, Pak. Betul nggak? Ini kalau kita sampai tua umur berapa nih? Saya umur 17 tahun kali ya. Tua. 25 lah katakan ya. Misalnya di sini umur yang paling tua berapa tahun? Kayaknya di bawah 40 semua nih. 50 misalnya. Itu baca Quran tuh males karena nggak biasa. Ya. Maka kalau orang terbiasa baca Quran, ketika satu hari berlalu dia tidak membaca Quran, maka ada yang salah, maksudnya ada yang kurang dalam hari itu, apa seperti itu. Bapak ngerokok, Pak? Kalau nggak ngerokok sehari asem, bener nggak? Karena apa, Pak? Terbiasa. Ya, pagi-pagi apaan nih, kayaknya keribet amat ini. Oh, belum merokok. Ya. Kadang-kadang orang perokok itu malam-malam nggak ngerokok, bangun malam pusing, nggak ada rokok. Bangun-bangun jam 12 malam nyari warung beli rokok. Kalau nggak ngerokok asem, betul. Habis makan kalau orang udun
Wis mangan ora udut. Kenapa, Pak? Terbiasa. Itu kebiasaan yang baik apa bagus, Pak? Merokok. Kebiasaan yang kurang baik saja itu berasanya ada yang kurang. Ya. Ini mohon maaf ya. Ini misal, Pak, bukan yang nyindir orang yang rokok, enggak nyindir saya. Ini misalnya kurang baik ya. Kurang baik misalnya kebiasaan. Apalagi terbiasa membaca Al-Qur'an. Begitu, Pak. Jadi kalau nggak baca Quran sehari ini ada rasanya gimana apa? Oh, nggak baca Quran. Jadi kalau nggak baca Quran tuh sakau. Hah? Nyandu. Masya Allah. Kalau nyandu baca Quran bagus apa bener? Bagus banget kalau nyandu baca Quran. Kalau nyandu ngerokok bagus, kurang bagus ya. Kurang bagus gitu. Kalau kurang bagus. Ini contoh misalnya, maaf, contoh misalnya. Makanya anak-anak jangan dibiasain. Biar kalau bapak-bapak mau udah kadung ya, dikadung, jangan ikutin bapak. Bapakmu udah kadung, kamu yang bener. Biasain baca Quran. Kok bapak jarang baca Quran? Kalau bapak mah gak apa-apa, udah kadung, udah tua, jangan. Biasanya anak melihat orang tua. Kalau orang tua aja rajin baca Quran depan anaknya, otomatis anaknya ikutin. Ya. Kadang-kadang enggak juga, Pak. Kadang-kadang ya, harus kita suruh tuh anak baca Quran. Ya. Karena kita sering baca Quran di depan anak kita akan ikutin. Betul, Pak? Betul. Dia ikutin kebiasaan orang tuanya, setidaknya, ya. Gitu. Enggak saya singgung rokok lagi, enggak. Enggak. Maaf ya. Nah gitu Bapak Ibu sekalian atau Bapak-bapak jamaah sekalian berbahagia. Ya. Bahkan kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'til yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah, bacalah Quran. Iqra'ul Qur'ana. Fi'il apa itu? Ustaz. Fi'il amr. Fi'il amr itu perintah. Perintah dari Rasulullah, bacalah oleh kalian Quran. Kalau yang namanya perintah dari Rasulullah berarti laksanakan. Ya. Fa'innahu sungguhnya dia domir kepada Al-Quran. Dia Al-Quran itu ya'ti akan datang pada hari kiamat syafi'an, menjadi penolong bagi orang yang senantiasa membacanya, mempelajarinya. Insyaallah. Al-Quran jadi syafaat, Pak, di yaumil qiyamah nanti. Bagi siapa? Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Quran, mempelajari Al-Quran, itulah yang mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa sih, Pak? Pertolongan. Pertolongan. Yang namanya tolong itu lagi dalam keadaan apa? Susah, terjepit. Ya, terjepit. Maka tiada lain kita butuh pertolongan orang. Yaumil qiyamah nanti Masya Allah, gak ada kita ngurusin mana istri kita, mana anak kita, mana bapak kita, mana ibu kita, mana kakek kita. Gak ngurusin mana sahabat kita. Pada saat itu orang sibuk dengan urusan masing-masing. Diadili kita, Pak, di yaumil qiyamah. Segala dosa-dosa yang kita lakukan dibuka sama Allah. Ya. Makanya di pengadilan dunia aja kalau kita di depan hakim aja udah deg-degan, Pak. Betul nggak? Siapa yang udah pernah diadili? Saya pernah, Pak. Saya pernah diadili. Gara-garanya
Pengadilannya apa? Jangan sampai ya, jangan sampai. Pernah diadili Pak, gara-gara nggak punya SIM. Nggak punya SIM, masuk pengadilan. Itu lumayan Pak, deg-degan juga walaupun gara-gara nggak punya SIM. Ayo Bapak Yahya Kurniawan maju, itu ada kursinya, duduk. Blok 100.000 gimana gitu doang. Enggak kayak di depan diadili, dibuka semua kasusnya apa ya, itu sudah ngeri rasanya, deg-degan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti semua diadili. Nah, pada saat itu Bapak-bapak hadirin hadirat anak-anakku sekalian, datanglah pertolongan, datang Al-Qur'an yang menemani kita waktu di dunia. Dia datang, sahabat kita Pak. Inilah Al-Quran sahabat kita nanti yang menolong. Bapak punya sahabat di dunia, siapa sahabat Bapak? Sahabat mancing, ada sahabat mancing nggak bakalan nolong di akhirat. Pak Amin mancing yuk, ayo. Ada Tahsin ini, alah kita mancing aja. Enak, mumpung lagi banyak ikannya nih Jatiluhur gitu kan, jalan ya. Kajian Tahsin besok juga ada gitu ya. Makanya kayaknya jamaah tadi sholatnya banyak, karena ketika ngaji nggak ada Pak. Ya, bapak sekalian berbahagia, jamaah sekalian berbahagia, Insya Allah ya. Banyak keutamaannya kita ketika membaca Al-Quran, apalagi kita mempelajarinya. Nah, pelajaran kita apa pada kali ini? Tahsin. Tahsin itu asal kata ahsan. Ahsan, hasanah kalau namanya ahsan sebaik-baiknya. Kalau hasan, maaf nih Ustaz. Kalau hasan baik. Kalau sudah ahsan paling baik, sebaik-baiknya. Sangat baik. Kalau cuma hasan doang baik. Ya, Ustaz Hasan besok ganti namanya jadi ahsan. Ya. Kalau itu hasan baik doang. Tapi kalau ahsan, ihsan itu sebaik-baiknya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Al-Mulk ya, insyaallah. Alladzi, dialah Allah, khalaqal mauta, yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, agar kalian itu diuji, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, diuji. Paling baik amal ketika membaca Quran, paling baik, kita harus terbaik membaca Quran. Bagaimana caranya memberikan terbaik baca Quran? Dengan belajar. Kalau nggak belajar, bagaimana kita bisa membaca Quran dengan baik? Itu disebut dengan tahsin. Ada kata-kata, ada ta di situ, berarti apa namanya? Itu adalah aktivitas. Ya, aktivitas untuk memperbaiki bacaan Quran. Ya, itu tahsin. Ya, Masya Allah. Siapa? Siap Insya Allah. Istiqomah Insya Allah. Insya Allah. Namanya tahsin ini Pak, kadang-kadang pertama 50, minggu kedua, minggu ketiga 40, keempat, kelima 30, terus 10, lama-lama 5 orang, 5, 3, 2 orang, gitu. Biasa itu Pak. Ya, tapi di sini jangan kayak gitu. Ya, itu biasa di sono Pak. Oh, di Prancis. Oh, di sini mah enggak lah. enggak jauh beda. Insya Allah. Kalau saya lihat sih Insya Allah jadi pecinta Quran.
Insya Allah. Kalau sudah mencintai Quran, insya Allah akan dicintai Allah. Dan insya Allah dia adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah, bapak-bapak sekalian berbahagia, ya, itu sedikit motivasi ya. Banyak di sini hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Ya. Dalam iklan tersebut, iklan ya namanya, flyer ya, ini pakai metode Utsmani, Pak. Ini ada 2 buku, insya Allah. Nanti kalau udah belajar nggak begini, Pak ya, ngerapat, Pak, merapat, ya, mendekat. Kalau sekarang nggak apa-apa, karena ini sifatnya tabligh ya. Nanti kalau sudah kita ke materi, dekat-dekat, jadi melingkar, supaya kedengeran yang mana yang salah, yang mana yang benar. Tapi nggak dites satu-satu, Pak, nggak apa-apa ya. Nah, untuk klasikal biasanya kalau saya ngajar itu tidak lebih daripada 5 orang, itu lebih efektif. 5 orang itu lebih efektif, jadi bisa satu-satu. Tapi kalau klasikal seperti ini sepertinya nggak bisa, paling rame-rame gitu. Nah, metodenya seperti itu. Pak, kalau misalnya Pak Ustadz saya pengen sendirian aja ke rumah, silakan Pak ke rumah gitu. Insya Allah kalau ada waktu saya ajarin. Nah, baik, ini kenapa dikatakan metode Utsmani? Ini pengarangnya, yang menyusun ini Ustadz Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Hafiz. Ya, dia orang Condet. Beliau punya pesantren tahfiz, dan beliau itu membuat buku ini, insya Allah menurut beliau ini adalah metode yang memang tidak terlalu banyak buku ya, cuman 2 buku kecil. Ada lagi satu lagi buku satu, tapi itu buat orang yang tidak benar-benar nggak kenal huruf, yang mana alif bengkok, yang mana alif lempeng, dia nggak tahu. Ada yang alif bengkok, alif lempeng, alif bingkang. Kalau kata orang Sumedang sana alif bingkang namanya ya. Itu nggak tahu alif yang mana, ba yang mana, ta titiknya berapa, sa titiknya berapa, dia nggak tahu. Itu buku satu biasanya untuk pengenalan huruf. Tapi kalau yang untuk sepertinya kalau jamaah Masjid Hema Babus Salam, insya Allah sudah tahu huruf ya, tahu Pak? Insya Allah tahu huruf. Tapi permasalahannya barangkali dalam pelafalannya, dalam pengucapannya belum pas. Karena ketika kita mengucapkan huruf itu ada makharijul hurufnya. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Gitu. Tempat keluarnya huruf. Jadi Pak Ustadz Amin aja tempat keluarnya di mana? Ada tempat keluar, nggak mungkin di dalam mulu, pasti keluar. Ya, pintu ya. Nah, huruf ada tempat keluarnya. Ya, ini sekedar menggambarkan apa yang nanti kita pelajari. Ada yang dari pangkal kerongkongan, ada yang dari tengah kerongkongan, ada yang di ujung kerongkongan, ada juga yang dari lidah. Ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada ujung lidah, gitu. Jadi punya tempat keluarnya, gitu. Nah, kalau misalnya tempat keluarnya salah nggak Pak? Salah. Pak Amin biasanya keluar dari situ, tapi suatu saat keluarnya beda, bukan dari situ. Curiga nggak Pak? Curiga. Ini Pak Amin keluarnya lewat mana? Biasanya. Hah? Salah kan? Bahaya ini. Berarti salah. Begitu juga kita membaca Quran. Ya, huruf kalau salah keluarnya maka salah. Kalau sudah salah lafalnya, salah artinya. Kalau sudah salah artinya, salah.
salah. Sudah salah ya salah. Ya, apalagi yang namanya suratul Fatihah. Dalam kitab Safinatun Najah ya, kitab-kitab fikih pokoknya dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Ya. La salata illa Nah, itu ada. Bahkan dalam hadis lain, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maksudnya apa, Pak? Surat Al-Fatihah yang rukun salat itu harus kita perbaiki, dan kita bagaimana membaca Al-Fatihah itu sebaik mungkin. Walaupun misalnya itu belum sampai kepada mahir, tetapi kita belajar untuk memperbaiki. Karena apa? Kalau Al-Fatihahnya itu sudah salah, maka sholatnya juga salah. Gitu. Ya. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Harusnya di situ ain. Ya, kalau alamin alam, ya, kalau alamin alam semesta, ya, atau misalnya apa, tasydidnya bismillahi, harusnya bismillahi tasydidnya, atau panjang pendeknya misalnya bismillahi, harusnya bismillahirrahman. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu pendek semua. Itu bisa fatal, Pak. Yang nama kalau dalam istilah ilmu tajwid itu namanya lahan. Lahan itu kesalahan. Itu termasuk kalau salah dalam tasydid, panjang pendeknya salah, pengucapan makhrijul hurufnya salah, maka itu lahan jali namanya. Lahan jali, kesalahan besar yang jelas-jelas salah, maka fatal akibatnya. Serem banget ini jadinya. Ya memang kita harus belajar, Pak. Ya. Kenapa? Belajar itu wajib kata Rasulullah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat, ya. Menuntut ilmu itu fardhatun, sebagaimana fardunya salat 5 waktu. Apalagi ilmu tentang beribadah, salat fardu, maka menuntut ilmu salat itu fardu. Ya. Jangan salat asal tunggang-tungging, ya. Itu ada fikihnya ya, Pak Ustaz Amin. Ada, makanya hadir di pengajian bagaimana tata cara salat. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat, kata Rasulullah. Tapi kalau kita salat asal salat, ngikutin siapa? Nabinya siapa? Jangan-jangan ngikutin Pak Amin di depannya. Kalau Pak Amin ustadz, bener, ngikutin Pak Amin aja. Wah, bener ustadz. Lah kalau ngikutin yang salah, ada orang takbiratul ihramnya begini, Pak. Gitu. Ada yang begitu? Itu ada dalilnya nggak, Pak Ustaz? Nggak ada dalilnya. Wah, kayaknya keren nih sholat kayak gitu. Kita ikutin, jangan. Sholat itu sebagaimana sholat Rasulullah. Puter-puter. Cari di kitab manapun nggak ada, Pak. Nggak ada. Atau misalnya mentang-mentang dia ini begitu. Mentang-mentang pendekar silat gitu. Ya. Allah. Ikutin siapa? Ya. Ikutin sunnah Rasulullah. Begitupun kita baca Quran. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belajarnya sama siapa? Rasulullah belajar Quran sama siapa, Pak? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat Quran dari mana? Belajarnya dari Allah. Allah menyampaikan
malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Ini Al-Quran yang sampai kepada kita. Rasulullah ngajarin siapa? Sahabat. Sahabat ngajarin siapa? Tabi'in. Tabi'in ngajarin siapa? At-tabi'ut tabi'in. At-tabi'ut tabi'in. Dan terus sampai kepada kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu sanad langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belajar Al-Quran, baca Quran itu harus ada gurunya. Ya. Kalau nggak belajar sama guru, kita tahu nggak kesalahan kita, Pak Ustaz? Kalau nggak belajar, nggak tahu. Kayak tadi orang sholat nggak mau belajar, asal bener wae. Ya. Apalagi baca Quran. Ya, ada guru. Ya, saya kan Pak Ustadz ngaji di YouTube. YouTube kan banyak. Ya di YouTube siapa yang bener? Memang YouTube kan nonton doang, Pak. Ketika kita melafalkan, kita tahu salah, tahu benar dari mana? Apa YouTube ngomong? Salah gitu. Enggak. Boleh kita belajar di YouTube, ngaji di YouTube. Ada YouTuber nih. Boleh, nggak apa-apa, ya. Manfaat kita belajar di YouTube, tapi ya kalau belajar tahsin, membaca Al-Quran, kita harus langsung kepada guru, membaca depan guru, dikoreksi sama guru. Itu namanya talaqi kepada guru. Ya. Bukan yang nggak boleh di YouTube, tapi belajar Quran itu harus ada gurunya. Kalau nggak belajar sama guru, belajar sama siapa, Pak Ustaz? Takutnya, ya. Gue tuh belajar sama setan, Pak Ustaz Amin. Takutnya gitu, ya. Nah, jadi dengan belajar kepada guru, bahkan ya Rasulullah awalnya itu ketika diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril, bagaimana? Iqra, mada taqra? Apa yang aku tidak bisa baca? Rasulullah bisa baca nggak? Nggak bisa. Pada saat itu ada tulisannya nggak Al-Quran? Hah? Nggak ada. Apa nih baca orang nggak ada apa-apa? Bagaimana cara belajarnya Rasulullah? Bagaimana cara belajar Rasulullah? Talaqi. Rasulullah berguru kepada malaikat Jibril. Talqin atau talaqi. Ya, diajarkan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung kemudian Rasulullah mengikuti. Itu awalnya. Belajar Al-Quran itu harus dengan guru. Karena beda. Kalau belajar misalnya ada kajian akidah ya, itu mengadiknya sama gurunya, mau diikutin muka gak terserah. Apalagi ceramah, Pak Ustadz enak itu ceramah. Bapak-bapak ibu sekalian, bla 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 bla. Jamaahnya banyak, bubar. Oh deh, habis ya. Bubar ya sudah bubar. Ya, mau jamaah yang ngikutin mau enggak, kira-kira gimana? Hah? Ya terserah. Makanya kalau enak ngajar itu Pak, ngajar tentang wawasan Islam. Udah ngomong aja begini. Ntar jamaah mau ngikutin mau kagak terserah pulang. Tapi ya namanya belajar Quran, tahsin harus dibimbing, namanya bimbingan. Nah ini namanya bimbingan, gitu. Harus dibimbing. Bagaimana bener gak bacanya, gitu. Bimbingan. Dan perlu guru insyaallah ya. Karena waktu sudah Isya ya. Ya, baik Bapak-bapak sekalian, jamaah anak-anakku yang soleh, alhamdulillah. Jadi itu sedikit tentang motivasi kita untuk belajar membaca Quran, dan juga sedikit tentang buku ini. Jadi ada buku dua buku ini nanti insya Allah kita gunakan. Barangkali kalau memang nanti ada hadiah dari saya, insya Allah 10 buku 2, 10 buku 3.
Nanti kalau misalnya jamaahnya ada 50, tanggung jawab DKM ya. Tanggung jawab DKM. Insyaallah satu orang 2 buku, buku 2 dan buku 3. Nanti kalau buku 3 itu teorinya, kalau buku 2 ini prakteknya. Karena membaca Quran itu harus praktek. Kayak orang silat. Ya. Gitu. Dipraktekin sama muridnya, ngelihat gurunya. Oh, begini, gitu kan. Ya, oh, ngelihat gurunya. Nah, gitu. Begini jurusnya. Nah, dipraktekin sama muridnya, kayak belajar silat, Pak. Ya. Lah kalau gurunya jurusnya acak-acakan, muridnya juga acak-acakan tuh. Ya. Gitu. Ya, jadi butuh latihan. Insyaallah ada teori, adalah latihan. Mudah-mudahan ini nggak lama, Pak. Paling ya di rumah tuh udah 3 tahun udah kelar-kelar, Pak. Ibu-ibu bapak ngaji. Ya. Itu muridnya ada satu Pak itu, Pak Yamin. 3 tahun udah kelar-kelar. Libur mulu, Pak. Ada di tempat saya ibu-ibu rajin ya, gara-gara pandemi 1 tahun hilang gitu. Insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.